Roy Suryo. Dia itu sering membawa wayang ya teman-teman. Nyadar gak? Pastinya ya. Dan bukan hanya di acara televisi saja, tapi di podcast dan di beberapa kesempatan yang lainnya. Menghubung-hubungkan dengan isu yang memang dibuat oleh mereka sendiri, yaitu mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Dihubung-hubungkan dengan aksinya. Ada wayang, bahkan di suatu momen Roy Suryo itu membawa semacam tali merah mengindikasikan menggantung seseorang. Sebelum dipenjarakan, itu lebih asal. Kemudian Rizal Padilla itu dengan tegas mengatakan gantung Jokowi. Bersama dengan circle-circle-nya melontarkan kata-kata tersebut dengan begitu lantangnya. Tapi sekarang menurut saya menjadi melempem ya. Itu bisa menjadi salah satu bukti atau salah satu jejak digital yang memang bisa membuat mereka terseret dipindahkan ke hotel Prodeo. Nah, dari sanalah Bung Pitra sepertinya terinspirasi. Bung Pitra di iNews ketika berdebat dengan Roy Suryo CS itu membawa borgol. Teman-teman juga pasti tahu momen tersebut ya. Di sana atmosfernya menjadi panas. Salah satu pengacara Roy Suryo CS yaitu Kurnia dengan lantangnya ngomong ini dan itu. Tapi dari sana Bung Pitra memberikan perlawanan tentunya. Dan saya yakin teman-teman juga pasti pada ketawa ya ketika Bung Pitra mengeluarkan borgol. Mengindikasikan ada orang-orang yang akan diborgol kayaknya seperti itu. Nah, dari sana ternyata Bung Pitra memberikan respon kembali mengenai momen di mana dia itu membawa borgol di iNews. Ini sangat menarik sekali untuk disaksikan tentunya. Kemudian ada salah satu video di mana ada seorang warga Indonesia yang tinggal di Spanyol sengaja datang ke rumah Pak Jokowi untuk bersilaturahmi. Beliau sampai terharu setelah bertemu dengan Pak Jokowi. Kemudian menceritakan bahwa Pak Jokowi itu di luar negeri sangat-sangat dihormati. Dan beliau intinya kagum dengan kesabaran Pak Jokowi. Kagum dengan sikap yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Nah, kita langsung saja lihat videonya. Melihat borgol langsung kesurupan massal. Udah pusing ini dengarnya. Apa yang mereka bicarakan? Saya menilai mereka ini sedang melakukan narasi-narasi untuk mengambil simpati masyarakat dengan menangis-nangis ya, dengan katanya merasa dikriminalisasi, merasa dijolimi. Nggak ada yang kriminalisasi lu, nggak ada yang jolimi kau sendiri yang buat perkaramu gitu loh. Kau sendiri yang melaporkan, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Artinya mencari penyakit kau sendiri. Ini ijazah orang diteliti, sekalian aja sertifikat hak milik rumahnya diteliti. Tanggung amat ya kan? Itu dikatakan pula oleh Pak Jokowi ya. Sekalian sertifikat, KTP, SIM, kata Pak Jokowi. Tak layani. Kemarin kita udah lihat bagaimana Pak Jokowi merespon. Ketika Rismon itu berniat melaporkan skripsi Pak Jokowi ke Bareskrim. Terus kenapa hanya Pak Jokowi aja yang diteliti? Nah sekarang kalau kau mau meneliti, kau kan contohnya seorang dokter ya. Ya, telitilah organ dalam manusia, telitilah penyakit-penyakit yang belum ada obatnya. Itu baru gua job. Tapi kalau seorang dokter meneliti ijazah orang, dia dokter meneliti ijazah orang, nggak nyambung gitu loh. Harusnya bagian kesehatan aja yang dia teliti gitu, bukan meneliti yang bukan kapasitasnya. Saya kira orang-orang seperti ini hanyalah playing victim ya, mengaku korban dan lain-lain. Padahal orang itu nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Benar nggak bos? Iya kan? Nah, kan mereka menuduh, melaporkan sampai ke Mabes dihentikan. Nah terus dilapor balik, mereka, kami merasa terjolimi nih, jolim banget katanya gitu. Seakan-akan kami menjadi korban. Emang selama ini lu nggak nyerang beliau? Sampai beliau merasa terinjak-injak, harga dirinya jatuh gitu loh. Harusnya kan pikir juga perasaan anak dan istrinya, keluarganya dan lain-lain, merasa diserang seperti itu. Jadi saya kira harus fair juga lah.
Jangan juga menjatuhkan seseorang tapi kita nggak siap dijatuhkan gitu loh. Kan dia bawa alat peraga, terus lu bawa alat peraga, gua diam. Saya hari ini tiba saya bawa alat peraga, borgol, lu kayak cacing kepanasan, black gitu. Ini aneh juga. Makanya saya bilang hanya penjahat lah yang takut borgol. Aiman aja cengir-cengir dia ketawa. Ya kan? Jangankan Aiman yang cengir-cengir. Satpam komplek aja, satpam komplek saya aja ketawa-ketawa dia. Pak, kata dia, kenapa nggak bawa sekalian? Ada 5 borgol lagi di komplek, kata dia gitu kan. Siskamling di sana gitu loh. Jadi pihak Siskamling juga ketawa melihat itu gitu loh. Karena apa? Karena menurut mereka itu sangat lucu sekali dan ada orang baper karena borgol gitu. Apakah karena kepanikannya, karena ini perkara mau ditindaklanjuti atau apa gitu. Jadi kan di sini ada sebuah sebuah ketakutan yang saya lihat sehingga merinding sampai ya tidak berhenti kak. Saya belum ngomongannya udah ribuan kali, tapi itu lihat gitu kan. Kayaknya seperti itu, sebuah kepanikan karena akan diproses lebih lanjut perkara ini. Dari mana Pak? Dari asli Sragen, tapi domisili di Madrid, Spanyol. Wah, Spanyol. Gimana Pak? Perasaannya setelah ketemu Pak Jokowi gimana? Alhamdulillah, saya sangat ternyuh sekali. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Kenapa Pak? Bapak Mungkin doakan harapan untuk Pak Jokowi. Sehat selalu, pantang menyerah, walaupun banyak orang yang menghujat. Tapi saya yang merasakan di luar negeri, sungguh sangat dihormati sekali. Nah teman-teman, udah berapa bulan ya rumah Pak Jokowi penuh terus dikunjungi oleh warga, kemudian para politisi, orang-orang penting sengaja datang ke rumah Pak Jokowi untuk bersilaturahmi. Kan sempat rame yang datang ke rumah Pak Jokowi itu settingan ini dan itu bla bla bla. Itu terbantahkan teman-teman oleh ya orang-orang yang memang sengaja berkunjung. Mereka dengan kompak menyatakan bukan settingan, ketika ditanya satu persatu bukan settingan. Dan bapak ini yang domisilinya tadi di Spanyol ya, datang ke rumah Pak Jokowi terenyuh, terharu, dan tentunya sangat respect terhadap Pak Jokowi. Beliau sampai menangis teman-teman. Itu adalah hal yang memang dirasakan sendiri oleh beliau ya ketika melihat Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Purnomo, saya Dinus di Polres Lamongan, Polda Jawa Timur. Hari ini tadi kami menemukan orang dengan gangguan jiwa di dekat rumah kami. Ini siapa yang sehingga kami rawat, kami bersihkan, kami jemput, dan sudah bersih sekarang. Ini wajahnya sangat mirip sekali dengan seseorang teman-teman. Netizen sengaja mengedit semua ini dihubungkan dengan isu yang sedang terjadi. Ya itu kan menurut Anda ya. Tapi kan faktanya adalah yang menyatakan secara ilmiah tentu ijazah Pak Jokowi asli ya adalah para doktor, para profesor, para akademisi ya di UGM tempat Pak Jokowi kuliah, termasuk para akademisi, para doktor, para profesor di tempat lain ya, termasuk di lembaga-lembaga yang sudah diakui ya oleh negara ya seperti di KPU ya dan Bawaslu dan di berbagai termasuk pihak kepolisian dan segalanya lah ya. Artinya yang sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli ya itu adalah orang-orang hebat ya. Tapi kalau saya mau ikuti pola pikir Anda, ya, malah sebenarnya Anda menghina orang-orang, para akademisi dan profesor yang menuduh itu, ya. Berarti Anda menganggap para preman, para buzzer, para apalagi bahasanya, bansoser ya, itu orang-orang yang lebih hebat daripada para penuduh-penuduh itu gitu kan, yang kata Anda adalah para profesor, para akademisi ya. Berarti kan para preman itu lebih hebat pemikiran daripada mereka. Ya bisa juga sih ya, karena
para akademisi, para profesor, para doktor ya yang menuduh ijazah Pak Jokowi asli kan memang mereka tidak punya tidak punya bukti apapun ya. Jadi memang ya benar juga Anda ya bahwa lebih hebat para preman daripada mereka gitu secara pemikiran. Karena kalau para preman mungkin pakai logika dan pakai akal karena berdasarkan KPU, Bawaslu, kepolisian, bahkan UGM. Berarti ya para profesor, para doktor, akademisi yang menuduh itu ya lagi tersesat mungkin ya. Dan ditambah ternyata memang mereka kalah hebat dari para preman secara pemikiran. Sudah ambil ijazahmu? Sudah, Om. Yang tanda tangan siapa? Roy sudah, Om. Baik. Sudah antar ke Risma? Sudah, Om. Ke Dokter Tifa? Harus itu, Om. Baik. Berarti masih 2 ya? 2 tahapan lagi. Loh, kok masih ada tahapan? Tambah ribet ini. Ijazahmu itu harus disahkan secara hukum. Biar punya kekuatan hukum tetap. Begitu ya, Om? Kamu harus antar lagi ke Egy Sujana dan Rizal Fadila. Memangnya harus? Harus itu. Nah setelah itu ijazahmu itu harus dilakukan konferensi pers. Siapa yang konferensi pers? Sama mereka itu, sama mereka. Agar ijazahmu itu sudah diketahui oleh semua orang bahwa ijazahmu itu asli. Oh begitu ya. Ya harus begitu. Ikut saja, jangan banyak tanya. Ikut saja maunya mereka. Ya, baik, Om. Baik. Kayaknya Roy Suryo CS akan percaya bahwa ijazah Pak Jokowi asli itu ketika ditandatangan oleh mereka ya, dilegalisir oleh mereka ataupun di-print oleh mereka. Soalnya pernyataan-pernyataan dari UGM, Bareskrim, penasihat Polri, mantan penyidik, Roy Suryo CS itu terlihat tidak mau mendengarkan. Jadi nggak sabar ini melihat perkembangan selanjutnya. Oke teman-teman, saya kira dicukupkan sekian informasinya. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.